السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang la yadkhulul jannata abdun, tidak akan masuk surga seorang hamba. Hamba di sini berarti umum ya, termasuk kaum muslimin. Jadi walaupun dia muslim dikatakan tidak akan masuk surga. Man fi qalbihi, yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibr, ada kesombongan, walaupun kesombongan itu sedikit sekali. Sombong kan bertingkat ya. Yang manusia yang paling sombong yang antum tahu siapa? Fir'aun. Mengaku sebagai Tuhan, kayak apa sombongnya? Mungkin dialah yang paling sombong. Mungkin setelah iblis. Iblis bukan manusia. Ada di bawahnya, ada di bawahnya, ada di bawahnya terus sampai yang sombongnya itu sebesar dzarrah, kecil sekali, sangat kecil sekali, biji yang sangat kecil, tapi sombong, terancam tidak akan masuk surga. Nah, apa kesombongan yang sebetulnya? Kan di riwayat lain ketika mendengar sabda Nabi ini ada yang nanya. Nanyanya gimana? Masih ingat? Apa? Ya Rasul, di antara kami ada yang suka memakai baju bagus, ada yang suka memakai sendal bagus. Apakah itu sombong? Nabi menjawab, tidak. Tidak. Justru Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, indah. Allah menyukai yang indah-indah. Berarti ketika kita memakai sesuatu yang bagus, yang indah, tidak haram, tidak otomatis sombong. Walaupun juga bisa sombong ya, tergantung dia. Kalau untuk pamer, kalau untuk supaya orang-orang tahu kalau dia kaya, atau untuk menutupi kemiskinannya, ya tentu ini sebuah kebohongan, keliru. Tapi kalau pengen doang, pengen pakai mobil yang cc-nya gede, gitu, enak, duit ada, apakah sombong? Tidak, tidak. Yang penting bukan untuk pamer, gaya-gayaan. Memang senang aja ya. Insya Allah tidak tersalah. Itu tidak sombong, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sombong yang sesungguhnya adalah bataral haq, menolak al-haq. Al-haq itu apa? Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Yang dimaksud dengan al-haq adalah apa? Apapun yang datang dari Rabbmu, apapun yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah apa? Al-Quran dan Sunnah tentunya. Dua-duanya dari Allah. Kok ditolak? Sombong. Sombong. Al-Quran mengatakan
warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Nggak usah, samain aja, sama aja. Justru itu malah adil. Sombong. Al-Quran mengatakan la yufliha qaumun wala amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan hebat satu kaum, satu bangsa yang menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin. Alah, kata siapa? Banyak tuh negara-negara yang presidennya perempuan, maju, bagus, makmur, jaya. Apa itu? Sombong. Karena menolak dalil. Ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ditolak. Itulah sombong. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ini sahabat. Nabi mengatakan, sombong. Kamu sombong. Padahal sahabat ini cuman tidak mau makan atau minum pakai tangan kanan. Dia sudah biasa makan minum pakai tangan kiri, mungkin kidal. Nggak mau pakai tangan kanan. Nabi bilang sombong. Kenapa? Karena yang menyuruh makan minum pakai tangan kanan adalah Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul biyami, kul ma yali. Tiba-tiba ditolak, enggak. Aku tidak bisa ya Rasul, aku tidak terbiasa, aku sudah biasa pakai tangan kiri. Tentu Nabi tahu bahwa tangan kanannya tidak cacat. Ya, orang kidal kan cuman nyaman aja pakai tangan kiri, bukan berarti tangan kanannya cacat, masih bisa digunakan. Ya normal. Ya seperti kan biasa selama ini kita pakai tangan kanan ya, ngambil, lempar. Sekali waktu bukan berarti tangan kiri kita cacat kan? Berapa kali kita melakukan dengan tangan kiri? Kira-kira begitu. Sombong. Kenapa? Karena yang menyuruh adalah Allah. Dan itu berarti dari Allah. Kok ditolak? Sombong. Apapun, mau masuk akal, nggak masuk akal, sesuai dengan logika atau tidak, sesuai dengan nurani atau tidak, ketika yang datang dari Allah lewat lisan Nabi kok ditolak, sombong. Ya. Mungkin kita bisa memahami begini. Ada anak baru masuk semester pertama kedokteran misalnya. Nah, tiba-tiba dia dikasih tahu, dia melakukan sesuatu, dikasih tahu oleh seniornya yang sudah lulus, bahkan sudah S2 taruhlah, atau mungkin S3. Lalu dia enggak, nolak. Kalau menurut kita sehari-hari, kira-kira sombong nggak? Ya kan? Baru semester pertama, belum selesai. Ini yang ngasih tahu, yang meluruskan ini sudah S2 atau S3. Itu padahal sama-sama manusia. Apalagi ini yang satu manusia, yang satu bukan manusia. Khaliq, Allah Rabbul Alamin. Tiba-tiba ditolak. Kayak apa sombongnya? Sombong yang betul-betul sombong. Hakikat sombong yang sebenarnya menolak dalil. Ya, maka hati-hati. Hati-hati. Walaupun tidak sesuai dengan logika kita, akal kita, nurani kita. Dan selama ini kita menemukan kan, berapa banyak? Kan bumi itu bulat. Maka ketika orang yang berada di permukaan bumi itu menunjuk ke atas, kan nggak sama orang bulat kok, gitu. Bahkan kalau misalnya kita dengan mana nih, sekarang kan kita jam tujuan malam, ada negeri yang sekarang jam 7 pagi, mana Amerika misalnya ya kan. Nah kita nunjuk ke atas, yang di Amerika juga nunjuk ke atas, jadinya kemana? Kan kebalikan, nggak karu-karuan kan.
ya kan? Secara akal, nurani, logika nggak masuk kalau mengatakan Allah berada di atas dan itu satu titik, kan begitu. Tapi kita tundukkan logika kita, akal kita, nurani kita, akal kita yang sangat dangkal itu, kita tundukkan di hadapan dalil. Karena Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul sepakat ketika berbicara tentang Allah menunjuk ke langit. Maka dimanapun kita berada, Nabi di Madinah, di Mekah, kita di Indonesia, dan siapapun di mana-mana, ketika menunjuk Allah adalah ke arah langit. Apa ini? Tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap qala Allah wa qala Rasul. Karena akal kita terbatas, akal kita begitu dangkalnya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit sekali. Ilmu yang tidak Allah berikan, yang Allah simpan pada dirinya, Allah rahasiakan, luar biasa banyaknya. Masih ingat perbandingannya seperti apa? Masih ingat? Burung yang dilihat oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa ketika mereka berdua menaiki sebuah perahu. Tiba-tiba ada seekor burung yang meletakkan paruhnya di air laut, di lautan. Tentu ada setetes dua tetes air lautan yang menempel di paruh burung itu. Kata Nabi Khidir, itulah ilmu yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, ya manusia, ya jin, ya malaikat, ya hewan. Hewan kan diberi ilmu juga oleh Allah, ya kan? Bisa begini, bisa begitu. Itu setetes dua tetes. Sedangkan ilmu Allah adalah samudra yang sangat luas. Di mana perbandingannya? Karena nggak ada apa-apanya. Ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah, tiba-tiba kita mengatakan nggak masuk akal ayat ini, nggak masuk logika hadis ini. Betapa sombongnya kita. Ya. Wa hadza alladhi dzakartuhu min al-khuruj li syira'il hajati wa nafiha. Ini kita lanjutkan bagaimana kesalahan-kesalahan orang zuhud dalam mempertahankan kebesarannya sebagai orang zuhud. Gitu. Intinya pamer. Tidak seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, justru berpenampilan biasa. Ya. Maka di dalam Islam kan tidak ada pakaian soleh gitu. Hampir di semua agama ada ya. Yahudi misalnya, tokoh agama Yahudi itu pakaiannya begini, tokoh agama Nasrani pakaiannya begini, tokoh agama Buddha pakaiannya begini, tokoh agama Hindu pakaiannya begini. Islam tidak ada. Loh, itu syekh-syekh itu kan pakaiannya begitu. Bukan, itu bukan pakaian syekh. Ya, pakai gamis, pakaian apa? Pakaian orang Saudi. Bukan pakaian syekh. Antum pernah lihat orang Saudi nonton bola? Atau nonton konser lah. Orang Saudi nonton bola pakaiannya apa? Ya begitu tuh, gamis itu. Terus pakai begitu. Ini pakaian orang Saudi. Bukan pakaian orang taat, pakaian syekh. Nggak ada pakaian syekh. Ya. Mungkin bisa dikatakan yang mungkin antum pernah lihat ya, baju yang tanpa kancing, ya sudah lengkap pakai serban segala macam, tapi masih pakai lagi. Gitu. Beberapa masanya kan suka ada tanpa kancing, begitu saja ditaruh begitu saja. Siapa itu? Orang-orang besar mereka, bukan ulama. Ya kebetulan di Masjid Nabawi, di Masjid Haram suka ada yang pakai seperti itu. Bukan sunnah. Pakaian Saudi bukan pakaian sunnah. Nggak ada pakaian sunnah.
Justru pakaian sunnah adalah pakaian yang sama dengan yang lain. Itu pakaian sunnah namanya. Ya, artinya kalau kita di Saudi ya pakaiannya seperti itu, sunnah. Kalau kita di Mesir pakaiannya seperti itu, sunnah. Kalau kita di Indonesia ya pakaiannya seperti ini, sunnah. Gitu. Oleh karena itu Allah tidak suka, bahkan Rasul melarang berpakaian syuhra. Syuhra, apa pakaian syuhra? Pakaian yang beda dengan yang lain di negeri itu, di daerah itu, kan menjadi pusat perhatian kan ya. Kalau pakai sorban, gamis, segala macam di Mekah, Madinah, tentu tidak menjadi pusat perhatian orang yang lain seperti itu gitu. Justru di Mekah, Madinah kalau pakai batik misalnya malah jadi pusat perhatian karena kan langka. Di sini biasa ya. Dan itu banyak riwayat seperti itu. Abdullah bin Mubarak diantaranya pernah memakai tutup kepala, kemudian beliau berada dalam satu daerah kaum muslimin, tutup kepalanya beda dengan apa yang beliau pakai, langsung beliau ganti. Artinya beliau faham bahwa pakaian terbaik kaum muslimin adalah yang sama dengan yang lain. Nah, berbeda dengan agama-agama lain. Itu umumnya ada tokoh-tokoh agama menunjukkan kesolehannya, menunjukkan keilmuannya, pakaian khusus ya. Bahkan sampai hari ini saya ingin mendapatkan riwayat itu, perbedaan antara pakaian Rasulullah dengan pakaian siapa? Pakaian Rasulullah dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab ya, untuk mengatakan oh beda pakaian Rasulullah dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab, beda. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Harus bawa dalil. Mana? Kalau ada dalil tentu sami'na wa ata'na. Artinya selagi tidak ada dalil, ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Abu Jahal, Abu Lahab berpakaian sama pakaian. Ya, orang berpakaian itu kan biasanya kan mengikuti adat kebiasaan masing-masing kan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini orang-orang zuhud tertipu. Tentu ditipu oleh setan, oleh iblis untuk mengenakan pakaian tertentu, untuk melakukan hal-hal tertentu, untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, padahal itu keliru. Itu. Contoh di sini mereka tidak mau masuk pasar. Bagi mereka ini tercela, ini menunjukkan jatuh derajatnya menjadi orang awam. Orang zuhud, soleh kok masuk pasar. Maka dikatakan di sini, wa hadzal ladzi dzakartuhu min al-khuruji li syira'il hajati wa nahwiha min at-tabadduli kana 'adat as-salafi al-qudama. Keluar masuk pasar membeli barang kebutuhan sehari-hari sendiri, tidak menyuruh dan apa yang terbaik kita sebagai laki-laki, apa istri kita perempuan yang ke pasar, iya, yang terbaik laki-laki, yang terbaik laki-laki. Sebaik-baik perempuan di mana? Di rumah masak misalnya, bersih-bersih rumah ya kan. Ke pasar kan keluar. Sebaik-baik wanita sedikit sekali keluarnya. Nah, kita bisa keluar, alangkah baik. Walaupun tentu tidak wajib ya, alangkah baiknya. Kana adat as-salafi al-qudama. Ini kebiasaan kaum salaf yang terdahulu. وَقَدْ تَغَيَّرَتْ تِلْكَ الْعَادَةُ كَمَا تَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ وَالْمَلَابِسِ. Kebiasaan ini berubah. Ini
Ini keluhan beliau 800 tahun yang lalu ya. Kebiasaan ini berubah sekarang. Beliau mengatakan sekarang ini 800 tahun yang lalu. Gimana kalau sekarang ya? Keadaan ini telah berubah, kama taghayyarat al-ahwalu wal malabis. Sebagaimana berubahnya keadaan dan pakaian. Keadaan berubah, pakaian juga berubah. Ya. Dulu di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sekali lagi tidak ada pakaian taat, pakaian soleh, pakaian orang zuhud, nggak ada. Yang ada pakaian syar'i apa tidak, bukan bentuknya, bukan modelnya, bukan warnanya, tapi apa? Sifatnya, menutup aurat, tidak terlalu ketat dan seterusnya. Warna, model, bentuk bebas. Yang penting jangan sampai meniru ciri khas orang kafir. Kalau ada ciri khasnya ya. Kalau celana, baju, saya kira udah umum internasional, tidak bisa dikatakan orang kafir. Dulu zaman Belanda mungkin ya. Dulu zaman Belanda 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, beberapa kiai di negeri kita ini melarang. Saya kira tidak sampai mengharamkan ya. Melarang pakai apa istilah pantalon. Pernah dengar pantalon ya? Ini dari bahasa Arab, bantalun ya. Pantalon itu apa? Celana panjang. Karena pakai celana panjang, apalagi pakai jas, itu ciri khas Belanda waktu itu. Sementara pribumi sarung, laki-laki ya kan, sarung, ya perempuan kemben, tapi itu kan buka aurat ya kan. Adapun hari ini sudah sama, nggak bisa kita katakan celana panjang itu ciri khas Belanda, Eropa, Amerika, nggak bisa. Maka keadaan tasyabbuh itu bisa berubah dengan berubahnya zaman. Mungkin sarung kotak-kotak hitam putih, bajunya putih, kemudian ikat kepala warna putih, kain. Ikat kepalanya bukan peci ya, tapi kain warna putih. Ciri khas siapa? Hindu kan. Antum ke Bali, orang-orang Hindu seperti itu pakaiannya. Sarung kotak-kotak hitam putih, bajunya putih, tutup kepala kain putih. Bolehkah kita berpakaian seperti itu? Enggak boleh. Karena sudah menjadi ciri khas. Gitu. Tentu Rasul belum pernah mengharamkan pakaian itu. Tapi ini ciri khas. Ketika sebuah pakaian menjadi ciri khas orang kafir, kita tidak boleh mengikutinya. Apa ancamannya? Apa dalilnya? Apa larangannya? Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia terancam termasuk kaum tersebut. Berarti haram jelas. Agak sulit mencontohkan. Gitu. Dan memang hari ini luar biasa. Hampir-hampir sudah sama sedunia tentang baju, kemeja, celana panjang. Mungkin 800 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, mungkin ya. Fala ara lil 'alimi ay yakhruja al-yawma li syira'il hajatihi. Hari ini aku tidak melihat, kata beliau, hari ini aku tidak melihat adanya seorang alim,
ulama, tokoh yang membeli sendiri kebutuhan sehari-hari. Nah, ini keprihatinan beliau. Kenapa? Padahal dulu para imam, para sahabat, bahkan Nabi sendiri, Nabi pernah berjual beli. Gitu. Bukan sekedar jual beli, Nabi pernah berhutang. Gak tanggung-tanggung, yang diutangin orang Yahudi. Li'anna dzalika yakshifu nural ilmi 'indal jahalah. Bagi orang bodoh ini bisa menghilangkan cahaya ilmu. Bodoh dia. Alim, tokoh, berilmu, kok masuk pasar? Orang bodoh itu. Kok masuk pasar? Enggak pantas. Orang jahil seperti itu. Adapun yang sebenarnya, bahkan para tabi'in, para sahabat, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, wa ta'zimuhu 'indahum masyru'. Masyru' di sini bukan disyariatkan ya, tapi dicari. Apa yang dicari? Ta'zim. Jadi kebesaran dia di mata orang awam itu dicari. Ya memang orang-orang zuhud yang jahil itu memang tujuannya seperti itu. Kemasyhuran, kebesaran, supaya disanjung, supaya dalam hati mereka itu membesarkan si fulan ini. Wa mura'atu qulubihim fi mithli hadza yukhriju ila riya. Ini riya. Jadi tidak ikhlas mereka, justru yang betul-betul zuhud seperti yang kita bahas kisahnya. Enggak tanggung-tanggung, raja, khalifah, dia nggak mau ketahuan. Khalifah datang ke rumahnya, justru dia tunjukkan kalau dia itu orang awam, kalau dia itu orang yang hobi makan, nggak pernah puasa. Itu yang terbaik. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Banyak kisah-kisah seperti ini. Beberapa kali saya sampaikan di majelis ini. Bagaimana seorang alim yang ketika membahas bersama murid-muridnya yang jumlahnya cuman belasan itu luar biasa. Luar biasa pembahasannya. Murid-muridnya mengagumi. Begitu diundang ke istana malah diam. Diam, nggak ngomong apa-apa. Justru mempersilahkan ulama-ulama yang lain untuk tampil, dia sendiri diam. Luar biasa, luar biasa. Kemudian Ibnu Abi Layla yang mengaku bertemu dengan 130 sahabat, 130 sahabat Ansor. Mereka semua 130 sahabat ini tidak ada yang berambisi untuk menyampaikan hadis. Kalau hadis yang mereka ketahui kok sudah disampaikan oleh yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah, gugur kewajiban saya, gitu. Nggak perlu saya sampaikan, nggak perlu saya tampil. Inilah para sahabat, saking tulusnya, saking ikhlasnya, nggak kayak kita rebutan tampil. Saya aja, ya, itulah kita. Mereka tidak. Jauh sekali. Ada yang 20 tahun lebih setiap malam qiyamul lail hampir selalu menangis. 20 tahun lebih. Istrinya nggak tahu. Istrinya saja nggak tahu. Boro-boro tetangganya, jamaahnya, istrinya aja nggak tahu.
Di mata Allah, istri adalah orang lain, suami adalah orang lain. Nah, kelak kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Ya. Ada syubhat seolah suami istri itu bukan orang lain lagi. Artinya yang nggak boleh jadi boleh. Apa? Ghibah. Ghibah, menggunjing. Seolah kalau berdua suami istri gunjing tetangga seolah boleh. Gunjing si A si B, ghibah seolah boleh. Dalil dari mana? Dalil dari mana? Udah suami istri, ya, menjelang tidur ngobrol-ngobrol, ya, ngomongin iparnya, ngomongin keponakannya, ngomongin tetangganya, gini-gini, seolah boleh. Mana dalil? Bolehnya menggibah kalau cuman suami istri, nggak ada perkecualian. Hari ini iblis setan menipu kita, nggak apa-apa suami istri. Bahkan ada satu profesi, tidak boleh menggibah kecuali yang profesinya apa? Wartawan. Kalau wartawan boleh menggibah. Wahyu dari mana itu? Kalau wartawan boleh, memang kerjaannya, berarti boleh kerjaan haram. Wasti'malu ma yujibul haibata fil qulubi la yumna'u minhu. Ada haibah, kehebatan di dalam hati itu ditanamkan, dan orang awam sudah banyak yang kena. Ya, saya kira antum sudah dengar, ya. Ya, bagi kita menggelikan sekali, dan kita mendengarkan, astagfirullah, segitu bohongnya, ya. Ya. Jadi si tokoh ini katanya lagi sakit, sakit parah. Tiba-tiba beberapa hari nggak ngajar gitu ya, nggak ngajar di depan jamaah. Tiba-tiba hari itu ngajar. Para jamaah, alhamdulillah sudah sembuh. Bukannya masih sakit ya? Alhamdulillah ngajar. Selesai ngajar, datang dari jauh tamu atau habib atau apa, ya. Beruntunglah kalian para jamaah, ya, walaupun beliau sakit, tapi ada yang menggantikan mengajar kalian. Siapa yang menggantikan beliau ngajar tadi? Nah, dengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak ketawa ngakak antum, ya kan? Antum ketawa ngakak, mereka bilang Masya Allah, Subhanallah, Barakallah. Ya, Rasulullah menampakkan diri dengan rupa si syekh yang lagi sakit. Ini khurafat seperti ini. Yang karena mereka nggak belajar manhaj, nggak belajar akidah, nggak belajar tauhid. Di mana Rasulullah ketika sudah wafat itu sampai tiga-tiganya berdusta seperti itu. Dan itu bukan ribuan lagi, ratusan ribu, mungkin jutaan ketika haul itu. Sama antum tahu ya di mana? Di Kalimantan ya. Sama antum tahu, subhanallah, kedustaan yang luar biasa, disanjung-sanjung sampai hari ini. Haulnya luar biasa, macet. Ya, alhamdulillah ada Ustadz Salaf di sana, mudah-mudahan bisa menggantikan, tapi dicaci maki oleh mereka. Inilah luar biasa. Ya, tentu kita tidak heran karena mereka ini dibantu. Siapa yang membantu? Ya, siapa lagi kalau bukan setan, iblis, dibantu. Ya. Dan kalimatnya luar biasa. Katanya pernah berziarah ke kubur Nabi. Nabi keluar dari kuburnya.
Mencium tangannya, dia yang mencium tangannya apa Rasulullah mencium tangan dia gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitunya ya. Enggak mungkin dia bisa betul-betul berada di atas makam Nabi kalau tidak diantar oleh petugas, ya kan? Enggak mungkin kan? Pasti diantar oleh petugas. Kalau betul seperti itu, petugas yang akan bicara kemana-mana. Ya, secara dalil enggak mungkin. Kita sudah belajar akidah, belajar manhaj, belajar tauhid. Tidak mungkin seperti itu. Kok jadi mengalahkan Imam Syafi'i, mengalahkan Imam Bukhari, bahkan mengalahkan Abu Bakar dan Umar? Ya. Bahkan mimpi saja enggak kita dengar kan? Ya. Antum pernah dengar Abu Bakar cerita, aku mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah nyuruh begini-begini. Yang paling pantas Abu Bakar dan Umar, dan Utsman dan Ali dan para sahabat. Aku mimpi ketemu Rasulullah yang sudah wafat, Rasulullah nyuruh aku begini-begini. Pernah dengar? Mimpi aja enggak, apalagi ketemu langsung, cium tangan dan indah. Ya. Nah, begitulah kesesatan. Dan manusia kalau sudah tertipu, walaysa kullu ma kana fis salaf mimma la tatagayyaru bihi qulubun nas yawma idzin yanbaghi an yuf'ala al-yawm. Ini perlu digarisbawahi juga nih, perlu kita perhatikan. Tidak semua apa yang ada di salaf yang tidak berubah. Jadi begini ya, salaf dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahwa mereka panutan kita, uswah kita, qudwah kita, tauhid kita, manhaj kita harus benar, betul, harus sama dengan mereka, betul. Tapi ada sesuatu yang bisa berubah. Ya, ambil contoh tadi lah, pakaian, gitu ya. Kan tidak sama antara pakaian salaf dengan kita. Atau mungkin sholat kosong. Mungkin sholat kosong ya. Mungkinkah 100 tahun yang lalu dari Bekasi sampai Pondok Indah misalnya, safar kosor 100 tahun yang lalu, 200, mungkinkah? Mungkin jarak insya Allah sama ya. Tetapi dari kondisi keadaan di mana melewati mungkin sungai, hutan, gitu, dan sangat tidak mungkin kalau dari Bekasi ke Pondok Indah kok nggak nginep misalnya ya, 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu. Nah, ternyata hari ini berubah ya. Kalau kosong hitungan menit, jalan tol terus ya, artinya di sini ada perubahan gitu. Ada perubahan dalam hal ini. Adapun akidah, tauhid, manhaj nggak mungkin berubah. Salat qasar misalnya, kalau jamaah tidak ya, karena jamaah tidak ada hubungannya dengan jamaah tidak ada hubungannya dengan safar. Artinya mau safar atau tidak bisa jamaah, mau safar atau tidak jangan dijamaah, karena jamaah sekali lagi tidak ada hubungannya dengan safar, tapi hubungannya dengan masyaqqah, kesulitan. Ada kesulitan gara-gara banjir, gara-gara kebakaran, gara-gara macet, jamaah. Walaupun di rumah kita sendiri. Dengan persaksian Ibnu Abbas, aku melihat Rasulullah menjamak sholat duhur dengan sholat asar
pernah juga sholat maghrib dengan sholat isya di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi rumah beliau, nempel rumah beliau dengan Masjid Nabawi. Yang ada hubungannya dengan safar adalah kosong. Apalagi saum. Tidak wajib saum Ramadan kalau safar, ya. Tidak wajib Jumatan, tidak wajib sholat berjamaah kalau safar, ya. Bahkan tidak disunahkan sholat, bukan tidak diwajibkan, tidak disunahkan. Artinya lebih baik jangan sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Maka jika antum di Mekah, di Madinah, di Surabaya, di Makassar, nggak usah sholat qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh, ya. Wa qala al-Auza'i, beliau membawakan ucapan al-Imam al-Auza'i. Saya ingat kemarin siapa al-Imam al-Auza'i, ya? Seorang khalifah yang sangat kejam, seorang raja yang sangat kejam, ketakutan berhadapan dengan al-Imam al-Auza'i. Kunna nadhaku wa namzah, kami sering tertawa, kami sering bercanda, bergurau. Fa idza sirna yuktada bina, tapi ketika itu diikuti, ya, diikuti oleh orang-orang awam, fala ara dzalika yasa'una, maka aku melihat itu tidak pas, itu tidak pantas. Artinya apa? Artinya jangan sampai orang-orang awam itu mengikuti kesalahan kita, ketidakpantasan kita, gitu ya. Atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang keliru gara-gara kita. Kalau bisa justru kita rubah, gitu ya. Maka ada seorang imam yang dia mau nunggu azan selesai, gitu. Ya, keutamaan menjawab azan kan besar, ya. Keutamaan menjawab azan. Nah, dia mau nunggu, nggak langsung sholat qobliyah. Tapi begitu melihat kiri kanan, semuanya berdiri semua. Semuanya berdiri semua. Beliau beranggapan jangan-jangan orang-orang awam ini beranggapan ketika azan harus berdiri. Karena kan memang ada hadisnya, dan hadis itu keliru. Yang benar, wa idza sami'tumun nida faqulu, itu yang benar. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dijawab, kan begitu. Nah, hadis ini lam berubah menjadi mim. Banyak hadis seperti itu, ya. Ada beberapa hadis yang seperti itu berubah. Fa idza sami'tumun nida faqumu, lam berubah menjadi mim. Jika kalian mendengar suara azan, berdirilah kalian. Maka beliau khawatir jangan-jangan orang-orang awam ini salah faham, dikiranya itu benar sabda Nabi, padahal kan bukan. Keliru hadis itu, kan? Maka sampai hari ini masih ada anggapan orang kalau masuk masjid, azan sedang terdengar, harus berdiri, tidak boleh langsung sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Jelas itu salah. Maka si imam ini walaupun tadinya ingin menjawab panggilan azan, maka beliau batalkan. Beliau langsung sholat untuk memberitahukan kepada orang-orang awam bahwa ketika azan kita boleh sholat.
Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.